البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-11 dari surat An-Nisa mengenai pembagian harta warisan. Yang mana pembagian harta warisan secara rincinya tentunya dijelaskan di dalam As-Sunnah. Adapun secara globalnya, walaupun sudah ada rincian disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 ini. Namun rincian yang sedetail mungkin bisa dijumpai dalam As-Sunnah. Dan kitab khusus bahkan para ulama menyendirikan dalam Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawarith atau mengenai At-Tarikah, sehingga kami nanti hanya menjelaskan, menyampaikan apa yang ada di dalam Tafsir Al-Muyassar. Naam. Qala Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus fa in kana lahu ikhwah fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyyah yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada kita semuanya mengenai pembagian harta warisan. Yusikumullahu fi auladikum, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Maksudnya kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita itu bagaimana? Mendapatkan warisan ataukah tidak? Kalaupun mendapatkan berapa? Itu nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Secara globalnya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki bagiannya 2 kali lipatnya anak perempuan. Nah, maksudnya laki-laki dapat 2 kali lipatnya. Perempuan dapat 1. Paham ya? 6, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 2, laki-laki dapat 4. Paham maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak. Sekarang kalau salah seorang di antara kalian meninggal, kemudian meninggalkan anak baik lelaki maupun wanita, maka hukum globalnya warisan yang diterima itu untuk anak laki-laki seperti bagiannya 2 anak perempuan, itu 2 kali lipatnya. Ini kalau seandainya apa? Kalau seandainya di sana tidak ada ahli waris yang lainnya. Kalau seandainya di sana tidak ada ahli waris yang lainnya, nanti hukumnya beda. Kalau memang nanti ada yang dikenal dengan apa? Far'ul waris, ya, atau yang semisalnya, nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian kalau seandainya orang yang meninggalkan apa? Meninggalkan anak-anak perempuan, kemudian anak perempuan tersebut lebih dari 2, fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak, maka mereka mendapatkan 2/3 apa yang ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau seandainya apa? Kalau seandainya punya saudari, jadi anak-anak perempuan tadi enggak sendiri gitu loh.
lebih dari 2. Paham ya? 2 atau ke atas intinya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sendirian bagaimana? Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau seandainya anak perempuan tersebut sendirian, maka dia dapat setengah. Dapat setengah. Wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus. Kemudian untuk kedua orang tuanya kalau masih ada, tapi ya, kalau masih ada, jadi orang ini meninggal, kedua orang tuanya masih ada, itu nanti masing-masing, nah barakallahu fikum, mendapatkan apa? Mendapatkan 1/6 dari apa yang dia tinggalkan kalau seandainya dia, nah barakallahu fikum, memiliki anak. Tapi nanti rinciannya akan kita lihat nanti, karena nanti berbeda barakallahu fikum. Naam, bisa jadi ibunya dapatnya cuman, nah barakallahu fikum, 1/3 kalau seandainya ada apa? Kalau seandainya dia tidak punya anak. Tapi kalau seandainya, nah barakallahu fikum, dia punya anak, dia dapatnya 1/6 masing-masing tadi, bapak dan ibunya. Nah, kita lihat. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus ini. Kalau seandainya fa in lam yakul lahu waladun, enggak punya anak, maka kemudian ahli warisnya kedua orang tuanya tadi, ibunya mendapat 1/3, bapaknya sisanya. Paham ya? Bapaknya sisanya, ibunya dapat 1/3-nya kalau tidak punya anak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak punya anak yang lain. Tapi kalau seandainya dia punya anak tadi yang pertama tadi, nah maka masing-masing mendapatkan 1/6. Bapak 1/6, ibu juga 1/6. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, ya kan? Kalau seandainya dia punya saudara, nah barakallahu fikum, ibunya mendapatkan 1/6 kalau seandainya yang meninggal tersebut punya saudara. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Ini semuanya, perhatikan baik-baik ya, pembagian warisan semuanya boleh dibagikan setelah apa? Setelah ditunaikan wasiat atau hutangnya. Jadi jangan buru-buru langsung bagi harta warisan, dilihat dulu punya wasiat atau enggak orang yang meninggal itu. Setelah dilihat ternyata kau punya wasiat, ditunaikan wasiatnya. Nah, kalau ternyata wasiatnya melebihi 1/3, ambil 1/3 saja. Jangan lebih dari itu. Paham ya? Karena wasiat hartanya itu enggak boleh kepada ahli waris. Harus selain ahli waris. Itu pun enggak boleh lebih dari 1/3. Setelah wasiat ditunaikan, jangan terburu-buru, lihat dulu punya hutang enggak dia. Ternyata di rumah dia punya buku catatan hutang. Toko pojok 5 juta, toko sebelah 6 juta. Toko depan rumahnya 5 juta misalnya, di total semuanya berjuta-juta hutangnya. Nah, jangan terburu-buru dibagi harta warisan tadi. Paham ya? Nah, ditunaikan dulu hutang-hutangnya tadi. Setelah ditunaikan kok masih ada sisanya, wasiat sudah clear, hutang sudah clear. Nah, barakallahu fikum, masih ada satu, penyelenggaraan jenazah. Kalau seandainya enggak ada uang dari pihak yang lainnya, kemudian dia harus ada proses penyelenggaraan jenazah, mungkin ambulan yang zaman sekarang biasanya ngundang ambulan itu ya, atau tukang gali kuburan, itu biasanya ngasih uang juga, itu diambilkan dari uang tadi itu peninggalan. Paham ya? Kalau enggak ada uang yang lain. Paham maksudnya? Nah, setelah itu silakan baru dibagi harta warisan tersebut. Nah, jadi jangan terburu-buru. Karena nanti sudah kita lewati. Orang tidak mendapatkan warisan kalau dia masuk dalam salah satu 3 perkara. Perhatikan, 3 perkara penghalang dapat warisan. 3 perkara sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan. Pertama, murtad atau kekufuran. Kedua, apa? Al-qatl, pembunuhan. Ketiga, satu lagi. Ketiga, perbudakan. Paham ya? 3 ini ya. Kalau dia misalnya al-qatl, anaknya ngomong, wah anak ingin segera dapat harta warisan bapak nih. Bapak ini hartanya udah total MM misalkan. Malamnya bapaknya diracun. Ya, dioploskan baygon campur bodrek. Paham ya? Setelah itu dioploskan, dikasih minum bapaknya, meninggal dunia. Anaknya enggak dapat warisan. Kenapa? Al-qatl. Al-qatl, ingat, al-qatl. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, itu faedahnya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Artinya apa? Orang kalau terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, justru dia dihukum enggak mendapatkan apa-apa.
dihukum untuk dihukum malah justru diharamkan untuk mendapatkannya. Dia terburu-buru. Seharusnya sabar dulu orang tua biar meninggal dulu. Kalau dia terburu-buru malah diracun orang tuanya. Paham ya? Nah, ini sekedar apa? Sekedar contoh saja. Jangan sampai barakallahu fikum tidak mengetahui 3 mawani' tadi itu. Pertama al-kufur, kekufuran, murtad, enggak dapat warisan. Orang kafir enggak mewariskan kepada orang muslim. Orang muslim juga sebaliknya enggak mewariskan orang kafir. Hatta walaupun bapaknya hartanya MM-an, kok dia orang kafir, dia meninggal, anaknya enggak dapat apa-apa. Paham ya? Nah, hati-hati jangan sampai keliru. Masa sih eman-eman hartanya? Eman-eman apakah tidak? Orang tuanya selama kafir, hartanya ditinggalkan banyak MM-an pun, dia enggak dapat warisan dari situ. Atau sebaliknya, bapaknya muslim mukmin, anaknya kafir, enggak dapat warisan. Nah, barakallahu fikum, sudah kita lewati hadisnya kan, la yarithul muslimul kafir wal kafir al muslim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir juga sebaliknya tidak mewariskan kepada orang muslim. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kemudian apa? Al-qatl, pembunuhan tadi. Dia terburu-buru segera dapat harta warisan, bapaknya dibunuh, enggak dapat warisan. Kemudian yang ketiga apa? Nah, barakallahu fikum, perbudakan. Dia budak enggak dapat warisan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini, aba'ukum wa abna'ukum. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian yang telah diwajibkan untuk mendapatkan warisan, la tadruna ayyuhum aqrabu lahum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mereka enggak tahu atau kalian enggak tahu. Nah, barakallahu fikum, mana yang lebih bisa memberikan manfaat untuk kalian. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya manfaat apa? Dunia dan juga akhiratnya. Faridatan minallah. Itu semuanya tadi, pembagian tadi itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah taala zatnya Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat rinciannya. Nah, barakallahu fikum, dijelaskan oleh al-mufassirun asbahumullah. Yusikumullahu wa ya'murukum fi sya'ni auladikum. Allah Subhanahu wa taala telah berikan wasiat kepada kalian dan memerintahkan kalian mengenai keadaan anak-anak kalian. Maksudnya itu kalau kalian meninggal punya anak itu bagaimana? Cucu dapat atau tidak? Itu nanti masuk dalam mahjub. Kalau misalkan kita punya anak, lah kok punya cucu juga, anaknya dapat, cucunya enggak dapat. Cucunya enggak boleh minta. Paham ya? Karena mahjub dengan barakallahu fikum anak kita tadi. Paham tuh? Nah, tapi kalau anak kita meninggal, bisa dari dia dapat pengganti bapaknya itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu maksudnya pembagian warisan nanti ya. Yang jelas rinciannya dalam kitab fikih, bukan di sini. Naam. Kita lihat di sini. Idza mata ahadun minkum wa taraka auladan, apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan kemudian meninggalkan anak-anak dzukuran wa inatsan, baik anak laki-laki dan anak perempuan, famirasuhu kulluhu lahum, maka harta warisan itu semuanya untuk mereka. Kita lihat, lidzakari mislu nasibil unsayain. Untuk anak laki-laki seperti apa? Bagiannya 2 anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan dapat 1 juta, anak laki-laki dapat berapa? 2 juta. Maksudnya ya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Karena sebagian orang awam terkadang ya, yang jauh dari ilmu, mereka bagi rata gitu loh. Ini enggak adil nih, masa bertahun-tahun bapak ini dulu yang jaga kami, anak perempuannya ngomong gitu. Yang jaga kami, mulai dari bapak ketika kencing, BAB, kami semua yang ngurusin. Masa ketika meninggal anak cuma dapat sedikit bagiannya. Katanya enggak adil. Akhirnya orang-orang dibagi rata. Ini keliru. Secara syariat pembagiannya enggak seperti itu. Memang secara syariatnya laki-laki hukum globalnya lebih besar bagiannya dari perempuan tadi. Mau enggak mau ridha atau tidak seperti itu. Paham ya? Tapi sebagian orang kan gitu. Wah, ini enggak adil ini, dibagi rata. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Idza lam yakun hunaka warisun ghairum. Ini ingat ya, hukum global ini perhatikan baik-baik. Bagian anak laki-laki tadi 2 kali lipatnya bagian anak perempuan tadi kalau di sana tidak ada ahli waris yang lainnya. Paham ya? Cuman itu aja adanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak ada ahli waris yang lainnya.
Naam, kata beliau, idza lam yakun hunaka warithun ghairuhum, jika di sana tidak ada ahli waris yang selain mereka. Fa in taraka banatun faqat. Naam, fa in taraka banatin faqat, kalau seandainya dia meninggalkan anak-anak perempuan saja, perhatikan anak-anak perempuan saja, lil bintaini fa aktsar, untuk dua anak perempuan atau lebih, sulusa ma tarak, 2/3 apa yang ditinggalkan. Ini kan berarti menunjukkan anak perempuannya enggak satu, ya enggak? Dua anak perempuan atau lebih, itu nanti apa? Bagiannya 2/3. Bagiannya apa? 2/3. Beda kalau anak perempuannya satu tok, setengah nanti dapatnya. Paham belum? Kita lihat. Wa in kanat ibnatun wahidatun, kalau seandainya dia cuma anak satu perempuan tok, perhatikan ini, falahan nisfu, maka dia dapat setengahnya. Wali walidayil mayyit, wali walidayil mayyit likulli wahidin minhum as-sudus, dan untuk kedua orang tua si mayit, ini kalau masih hidup ya, kedua orang tua si mayit masih hidup, likulli wahidin minhum, masing-masing antara keduanya bapak atau ibunya tadi, sudus 1/6. Kapan itu? In kana lahu walad, kalau dia punya anak. Kalau dia punya anak. Dzakaran kana aw unsa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Wahidan aw aktsar, baik anaknya satu atau lebih. Fa illam yakun lahu waladun, namun jika dia tidak punya anak, na'am, wa warisahu walidah, kemudian yang jadi ahli warisnya cuma kedua orang tuanya, fali ummihis sulus, maka ibunya dapat 1/3, wali abihi al-baqi, bapaknya sisanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini tadi kalau yang meninggal itu enggak, kalau yang meninggal tadi itu punya anak, kok orang tuanya masih hidup, dua-duanya, bapak dan ibunya masing-masing dapat berapa? 1/6. Ya enggak? Kalau punya anak tadi. Ya kan? Ya enggak? Kalau punya anak atau enggak punya anak tadi? Kalau punya anak tadi kan? Ya enggak? Nah, in kana lahu walad, kalau punya anak. Tapi kalau enggak punya anak, nah yang jadi ahli warisnya cuma kedua orang tuanya, ibunya 1/3, sisanya bapaknya. Paham belum ini? Antum lihatin tulisannya lihat. Antum lihat baik-baik ya. Tulisannya ada di sini ya. Wali walidail mayyit, untuk kedua orang tua si mayit. Si mayit itu berarti mayit yang meninggal tadi. Dia punya dua orang tua, likulli wahidin minhuma, masing-masing kedua orang tua tadi sudus 1/6. Kapan itu? In kana lahu walad, kalau punya anak. Maksudnya kalau yang meninggal itu punya anak. Paham enggak? Nah, kalau yang meninggal punya anak, laki-laki atau perempuan anaknya. Paham ya? Satu ataupun lebih. Fa illam yakun lahu walad, kalau yang meninggal itu enggak punya anak, wa warithahu walidah, yang jadi ahli waris cuma dua orang tua tok, itu fali ummihi sulus, ibunya 1/3, sisanya bapaknya. Paham belum? Ini memang agak rumit ya. Sebenarnya pembagian warisan seperti ini bisa dikatakan, yang mempelajarinya itu bisa dikatakan sebenarnya sulit, cuman rumit. Paham ya? Nah, rumitnya ini butuh apa? Butuh ketelitian. Nah, barakallahu fikum, biasanya kalau enggak praktek juga memang seperti itu, tapi enggak masalah, kita baca aja, yang penting sudah ada gambaran secara globalnya. Nah, kita lihat di sini, barakallahu fikum. Fa in kana lil mayyit ikhwah, kalau yang meninggal dunia itu punya saudara, ikhwah itu berarti menunjukkan saudaranya lebih dari satu gitu loh. Ya kan? Isnani fa aktsar, dua saudara atau lebih. Dzukuran kanu aw inasan, baik saudara laki-laki maupun perempuan, fali ummihis sudus. Ini lain lagi. Yang meninggal ini tadi, nah dicek lagi yang meninggal ini punya anak atau tidak. Kalau yang meninggal ini punya anak, kedua orang tuanya masing-masingnya mendapat berapa tadi? 1/6. Kalau tidak punya anak yang meninggal tadi, paham ya? Nah, maka ibunya 1/3, sisanya bapaknya. Kalau yang meninggal ini punya saudara, kembali bapak ibunya dapat 1/6. Ibunya walid 6, bapaknya dapat berapa? Sisanya juga. Sama seperti yang pertama tadi. Sama kalau seandainya apa, barakallahu fikum, sama kalau seandainya punya anak tadi. Paham belum? Anak ulangi sekali lagi ya, afwan ya. Kalau yang meninggal tersebut punya anak, paham ya? Bapak ibunya masing-masing 1/6. Kalau yang meninggal itu, barakallahu fikum, tidak punya anak, ahli warisnya cuma kedua orang tuanya, ibunya 1/3, sisanya bapaknya. Kalau yang meninggal tersebut punya saudara, dua atau lebih, laki-laki atau perempuan, ibunya 1/6, bapaknya sisanya.
Berarti 1/6 dua-duanya, 1/3, 1/6 bapaknya sisanya. Itu kalau diglobalkan seperti itu. Ya, nanti diulang-ulang sendiri ya. Wala syai'il ikhwah. Nah, terus bagaimana? Saudara-saudaranya itu enggak dapat apa-apa. Si mayit yang meninggal tadi, saudara-saudaranya itu enggak perlu dia mikir saudaraku dapat atau enggak dapat apa-apa. Yang dapat bapak ibunya. Bapak ibunya dapat 1/6, bapaknya dapat sisanya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Ini enggak sulit, cuman rumit. Perhatian baik-baik. Wa hadza taqsimu litarikah. Ini pembagian untuk tarikah harta peninggalan. Inna ma yakunu ba'da ikhraji wasiyatil mayyit fi hududis sulus. Ini penting sekali, jangan sampai antum gagal paham ini ya, karena sebagian orang terkadang enggak peduli nih wasiat enggak wasiat dibagi langsung, buru-buru dia. Paham ya? Buru-buru kemudian dibagi langsung. Ini lihat dulu nih. Ini semuanya, perhatikan baik-baik, ini semuanya terjadi setelah dikeluarkan wasiat si mayit tadi sesuai dengan batasan 1/3. Paham ya? 6 sulus 1/3, enggak boleh lebih dari itu. Karena suatu ketika dulu kisahnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika sakit, dia termasuk dumalin. Apa dumalin, tahu enggak dumalin? Orang yang memiliki harta, kemudian tidak meninggalkan ahli waris kecuali anak perempuan satu saja. Nah, kemudian dia ngomong, apakah boleh aku sedekahkan hartaku seluruhnya? Kata Rasulullah, la. Kemudian setengah ya Rasulullah, la. Kemudian 2/3 ya Rasulullah, la. Kemudian 1/3 ya Rasulullah, qala as-sulus wa sulus katsir. 1/3 sudah banyak. Nah, jangan lebih dari itu. Nah, kemudian di akhir hadis, innaka, nah barakallahu fikum intadara warasataka aghniya khairun laka min an tadarahum 'alatan yatakaffafuna amaman nas wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka kaya, itu justru baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin kemudian minta-minta kepada manusia. Maksudnya itu jangan mikirnya ke orang lain dulu. Ahli warisnya itu kalau butuh dibagi dulu gitu loh. Jangan terburu-buru wasiat ke orang lain. Paham belum ini? Ahli waris ini penting, ini ahli waris keluarga ini penting. Jangan wah anak kasihan sama si fulan itu orangnya enggak punya. Dia enggak lihat ahli warisnya. Ternyata ahli warisnya juga banyak yang enggak punya. Dahulukan ahli waris dulu. Bayangkan hadis tadi itu. Bisa antum lihat secara dekatnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Sesungguhnya engkau kata Rasulullah meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan apa? Minta-minta di hadapan manusia. Maksudnya apa? Dahulukan ahli warismu dulu, kalau sisa baru orang lain diwasiatkan. Mahum salah ya? Nah, bukan berarti dilarang wasiat, boleh. Wasiat harta enggak boleh kepada ahli waris. Wasiat takwa umum. Ingat-ingat bedanya ya. Wasiat takwa apa? Umum. Rasulullah berwasiat usikum bittaqwallah. Umum atau tidak? Umum. Ingat-ingat ya barakallahu fikum. Naam. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW ketika meninggal dunia dan segenap para nabi dan rasul itu mereka meninggalkan harta warisan atau enggak? Apa? Hah? Ilmu ya. Warisannya ilmu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau setelah harta tidak. Nah, cuman warisannya adalah ilmu. Sudah kita lewati ya. Jadi kalau misalkan ada orang bagi-bagi harta warisan, warisan para nabi dan rasul ya ilmu tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Aw ikhraj ma 'alaihi min ad-dain min dainin, atau setelah apa? Setelah mengeluarkan wasiat si mayit tadi 1/3 tadi. Ini kalau seandainya lebih 1/3 harus 1/3 ya. Kalau kurang 1/3 enggak masalah. 1/3 pas enggak masalah, lebih dikembalikan 1/3. Sisanya dibalikan kepada ahli waris. Aw ikhraj ma 'alaihi min dain, atau mengeluarkan kewajiban hutangnya. Hutang dicek dulu. Karena orang kalau meninggal dunia terkadang dia punya hutang, keluarganya enggak tahu kan? Ternyata dia di rumah punya catatan khusus. Dibuka kamarnya ternyata ada catatan khusus, lembaran-lembaran khusus terkadang itu. Lembaran pertama hutang kepada si fulan 5 juta misalkan. Lembaran kedua toko sebelah misalkan 6 juta. Dicek semua pokoknya. Nah, barakallahu fiik. Ini kalau seandainya tercatat. Kalau enggak tercatat, tanya kepada tetangga sebelah untuk mengkelirkan. Dalam artian biar nanti itu posisi dia
dibagi warisan tersebut sudah tidak punya hutang. Nah, itu penting sekali barakallahu fikum, karena hutang itu bukan perkara sepele. Hutang itu yang namanya hutang mau enggak mau harus dibayar gitu loh. Mau enggak mau harus dibayar. Sebutkan dalam hadis yang sahih mengenai orang yang berjihad. Bayangkan, orang yang berjihad. Nah, kemudian dia meninggal dalam keadaan posisi mati syahid. Ternyata ada penghalang untuk dia masuk surga. Sebabnya apa? Dain, hutang. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik, hutang itu jangan sepelekan. Kalau enggak perlu hutang, enggak usah hutang sudah. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan hutang. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau enggak perlu hutang, enggak usah hutang, sabar. Paham ya? Tapi kalau memang terpaksa hutang, dikembalikan. Hutang itu bukan mainan, ingat-ingat, hutang itu bukan mainan ya. Perlu diperhatikan baik-baik, hutang 1.000 2.000 dibayar, dikembalikan. Perkara yang mau dikembalikan enggak mau, sudah tak ikhlaskan, enggak masalah, tapi dia ada niatan untuk apa? Untuk membayar. Kenapa? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, matlul ghaniyyi dzulmun. Ingat-ingat, matlul ghaniyyi dzulmun. Penguluran pembayaran hutang orang yang sudah mampu itu adalah kezaliman. Wah, si fulan kayaknya enggak butuh lagi ini. Enggak usah dibayar aja lah, diulur-ulur sama dia. Ini kezaliman. Mampu enggak mampu bukan urusan antum. Antum bayar hutang gitu loh. Ya enggak? Antum bayar hutang itu urusannya. Perkara si fulan mampu atau enggak mampu itu jangan dipikirin. Hutangmu dibayar itu nantinya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau enggak perlu hutang enggak usah hutang, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Kita tutup yang terakhir. Aba'ukum wa abna'ukum alladzina furida lahumul irth la ta'rifuna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fi dunyakum wa ukhrakum. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian yang telah diwajibkan atau tertetapkan pada mereka al-irth yaitu warisan, mereka kalian tidak mengetahui mana yang bisa lebih memberikan manfaat pada kalian untuk dunia kalian dan juga akhirat kalian. Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Diletakkan pada tempatnya. Fala tufaddilu wahidan minhum 'alal akhar. Jangan kalian melebihkan salah seorang di antara mereka atas yang lainnya. Maksudnya melebihkan sesuai apa? Melebihi batasan syariat. Batasannya syariat misalkan sekian dapatnya dilebihkan, jangan. Paham ya? Itu enggak boleh. Perkara sudah dibagi nanti. Contohnya ya, sudah dibagi semua clear, kok dia ikhlaskanlah bagianku untuk si fulan aja, enggak masalah. Tapi dibagi dulu. Paham ya? Dibagi dulu. Misalkan si fulan dapat setengah misalkan. Sudah dibagi nih ya. Wah, bagian setengah untuk antum aja lah misalkan. Enggak masalah. Tapi dibagi dulu biar nanti enggak ada masalah di balik itu semuanya. Hadzal ladzi aunam awsaitukum. Itu ya. Ya enggak? Naam. Hadzal ladzi awsaitukum bihi mafrudun 'alaikum minallah. Innallaha kana 'aliman bi khalqihi hakiman fima syara'ahu lahum. Inilah yang telah aku wasiatkan kepada kalian, yang telah ditetapkan untuk kalian, telah diwajibkan untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala zat yang Maha mengetahui terhadap makhluk-makhluknya, kemudian zat yang Maha bijaksana terhadap apa yang Allah taala syariatkan untuk mereka. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.